Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market koreksi sebesar 1,43%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,2 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, kondisi BTC kita bisa lihat di sini drop dengan lumayan ya. Jadi bilang sampai ngedump sih enggak ya, cuma ngedrop dengan lumayan signifikan. Dan yang menyebalkannya adalah kemarin itu sempat menguat ke angka 104.987 ya. Tapi sayangnya hanya ke reject saja dan lanjut turun lagi ya. Apa nih kira-kira penyebabnya? Ya, karena kalau kita ngomong secara economic calendar kemarin ada data penting. Coba kita cek dulu. Dan ternyata hasilnya kemarin, oke, ini worse than expected. Harusnya bagus ya. Nah ini, jadi lagi-lagi ya kadang-kadang itu data fundamental itu bisa tidak sesuai dengan korelasi normalnya. Jadi makanya sekali lagi kalau gua nggak bisa masuk ke market pure karena hanya ada trigger fundamental begitu. Harus ada trigger TA-nya menurut gua. Jadi kombinasi kedua-duanya mungkin lebih bagus, tapi ya kalau masuk ke market lebih prefer gue pakai TA begitu ya. Nah untuk BTC ya sebenarnya masih ada 100.000 ya, dia ketahan bahkan sama 103.000 ya. Tapi permasalahannya BTC gagal mempertahankan EMA 50 dan kita sudah bahas dari kemarin-kemarin kan. Apabila Bitcoin gagal mempertahankan EMA 50 ya biasanya akan cenderung lebih dalam lagi begitu ya. Oke, kita bisa lihat di sini contoh ya, kehilangan EMA 50 dan 20. Apa yang terjadi? Lower low, itu kan. Bahkan kasusnya yang ini ekstrim, jauh lebih dalam lagi, gitu ya. Di sini juga lower low, gitu ya. Nah, pasti nggak bang lower low? Kecenderungannya seperti itu. Tapi kalau kita ngomong jebol pasti lower low nggak juga, karena di sini ada nih. Ini jebol, ternyata hanya fake out saja dan naik lagi. Itu ada. Tetapi biasanya tipis-tipis di sini ya. Jebolnya tipis. Di sini hari ini jebolnya lumayan signifikan begitu kan ya. Jadi daily close-nya itu signifikan di bawah dari EMA 50. Ya, jadi kecenderungannya ya akan lanjut ke bawah seperti sini ya, seperti di Januari, di Februari begitu ya. Kita cek lagi ke belakang deh ya, kita kan pakai data dan fakta ya. Nih, setiap jebol nih, EMA 20 50 jebol, apa yang terjadi? Lower low ya. Di sini jebol lagi, apa yang terjadi? Lower low lagi. Nah, tapi sekali lagi kita nggak pernah bisa tahu lower low-nya itu bakal sedalam apa, ya. Apakah akan lebih relatif lebih pendek di sini ya, seperti di sini di Agustus 2024 atau lebih dalam kayak perbandingannya mungkin di Juni 2024 saat jebol, ya lu bisa lihat sendiri di sini ya. Minusnya lebih signifikan dari wick tertinggi sampai wick terendah. Ini minus 26%. Sementara di sini wick dari tertinggi sampai terendah ini hanya 18 begitu. Jadi kita nggak pernah bisa tahu sedalam apa. Tetapi kehilangan EMA 50 dan 20 di daily itu biasanya nggak akan bagus begitu. Ya, historically speaking seperti itu. Ya, jadi buckle up ya, buckle up. Ada kemungkinan market bisa corrective movementnya berlanjut. Dan ya PR besarnya apa? Kalau bisa jangan sampai jebol 100.000 gitu ya. Alasannya kita udah sering bahas ya, jangan tembus 100.000. Jadi ya semoga beneran nggak tembus dan ya bisa inilah ya, bisa nggak bikin sport jantung. Nah untuk weekly close ya masih ini ya, masih ada waktu beberapa hari lagi. Jadi ya masih belum set in stone ya, tinggal kita lihat apakah nanti tiba-tiba hari Senin ada kejutan lagi nih, daily close-nya weekly close-nya kembali di atas lagi atau enggak nih. Tapi ya sayangnya kali ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu tidak terjadi daily close di bawah dari 100.000, hanya nge-wick saja ke 100.000 begitu. Jadi ya ada potensi nih kita bisa breakdown begitu ya. Nah, selain dari fundamental, Bang, ada lagi nggak sih Bang yang lain? Ya ada kemungkinan ini, ya ada kemungkinan juga liquidations. Jadi kita bisa lihat kemarin ya, itu 80% terlikuidasi posisi short waktu BTC naik ke atas di sini nih. Ya, waktu naik ke atas ke sini banyak posisi short yang terlikuidasi, kena short squeeze. Nah, tetapi kayaknya setelah momentumnya nggak ada lagi, malah mulai ke reject oleh 100 berapa nih? 106.200-an ya. Nah, di sini kembali nih
para bears ngehajar lagi para bulls begitu, dan sayangnya sampai daily close-nya akhirnya kalah bulls begitu ya. Dan ini bisa terlihat likuidasinya nggak main-main. Dalam 24 jam terakhir 502 juta US dollar terlikuidasi, dan 84%-nya adalah posisi long. Itu sebesar 421 juta begitu. Jadi kemarin bears sempat kalah ya. Kan kemarin sekitar 30 jutaan kena short squeeze, tapi malamnya balas dendam dan ya para bulls ya para bulls dibanting dengan luar biasa sampai hari ini 421 juta USD terlikuidasi, dan itu dari posisi long gitu ya. Tapi apapun itu, kalau sampai lu kena liquid hari ini, semoga jadi pembelajaran. Kenapa? Karena ya nggak ada orang yang plan kena liquid begitu kan. Kalau orang kena SL oke, itu masih bisa sesuai plan, masih bisa sesuai dengan SOP, bisa sesuai juga dengan risk management. Tapi kalau sampai lo kena liquid, sekali lagi semoga jadi wake up call, karena tidak pernah ada orang yang sengaja bikin harga liquid tuh kena begitu kan ya. Jadi itu di luar dari plan kalau kena sampai kena liquid gitu. Jadi ya semoga lu bukan salah satu yang kena liquid. Kalau sampai lu kena liquid, jadikan ini sebagai pembelajaran. Artinya lu over leverage. Karena apapun itu, market gerak nggak se-ekstrim yang kita pikir begitu. Bang, ini lumayan bang. Oke, ini dari week tertinggi sampai week terendah itu cuma minus 4% kurang sedikit ya. Nggak sampai 5 bahkan. Nah artinya kalau cuma pergerakan market 4% lu ke liquid, itu sudah pasti 1000% lu over leverage begitu ya. So ya hati-hati, jangan ngasal begitu ya. Nah ya untungnya masih ketahan oleh 103.000 lebih 62 USD sih ya. Ya nanti ada posisi futures yang bisa kita buka juga berarti ya. Tapi tadi pagi gue belum bangun jam 7 nih, lagi-lagi berapa minggu ke belakang ini BTC suka retest keduanya itu pagi-pagi ya. Gue pagi-pagi soalnya biasanya jam 7 gitu belum bangun ya. Jadi ya sudahlah ya. Kita nanti pasang lagi tetap. Tapi ya kalau sampai nggak kena ya sudah, berarti belum rezeki aja gitu ya. Oke. Nanti itu kita bahas di belakang lah ya. Sekarang kita akan kembali lagi dulu ke ini. Economic calendar ya, kita udah otomatis udah nggak ada apa-apa ya. Karena ini hari Sabtu. Jadi hari ini bisa lebih fokus ke TA, besok juga udah otomatis nggak ada apa-apa lagi ya. Malah nggak ada sama sekali. Kalau hari ini kan masih ada, cuman bintang 2 saja gitu ya. Nah kita sekarang akan lihat dulu indeks dolar. Indeks dolar kondisinya itu ke reject oleh MA20 ya. Ya semoga drop lah. Kalau drop kayak gini biasanya cenderung bisa membantu Bitcoin. Begitu ya, tapi dropnya jangan gara-gara tarif ya. Kalau tarif itu kasus khusus lah begitu ya. Sisanya cenderung bagus saat DXY drop ya. Next, BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini menguat lagi dan semakin mendekat ke 65,38% ya. Ya, lagi-lagi gue udah sampai berbusa ngomong seperti ini, tapi nggak apa, gue akan ingatkan terus ya. Selama banyak ketidakpastian di market dan trajektorinya masih cenderung drop ya, orang-orang akan cenderung ngapain? Pegang BTC instead of alts begitu ya. Walaupun gini ya, walaupun kalau kita bisa lihat dia mulai naik lagi nih balance sheet ya. Tapi orang-orang mungkin udah sedikit trauma dengan sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita lihat di sini sebelumnya di Mei ya terjadi peningkatan balance sheet, wah BTCD langsung melemah kan, turun ya. Lalu cek lagi sebelumnya ya. Nah kita bisa di sini mulai naik, ujung-ujung ada pelemahan begitu. Tapi waktu dibanting lagi orang naik lagi BTCD. Mungkin sekarang dengan ketidakpastian juga politik, ketidakpastian juga di Middle East, orang makin nggak mau lagi pegang alts, at least for now ya. Tapi apapun itu balance sheet mulai ada improvement nih ya. Semoga improvement ini nggak banci kayak sebelum-sebelumnya, karena ini ya peningkatan balance sheetnya oke. Peningkatan nih, woi asik-asik altcoin season nih kayaknya. Taunya apa? Dibanting lagi. Kalau dibanting lagi, kagak guna. Lu bisa lihat di sini ya. Setiap kali dibanting lagi, ujung-ujungnya ngapain? BTCD kembali meningkat. Gitu. Jadi semoga balance sheet-nya bisa terus naik atau minimal netral begini ya. Dengan waktu yang cukup lama. Kalau itu bisa terjadi, itu bisa mungkin mengconvince orang-orang, wah kita ada potensi nih bisa masuk ke altcoin season. Gitu. Tapi sekali lagi, balance sheet-nya antara netral atau naik dengan catatan ya tidak ada permasalahan ya politik, permasalahan perang yang signifikan
begitu. Apalagi perangnya sampai membawa-bawa US gitu. Kalau perangnya udah bawa-bawa US, ya akan menyebalkan lah begitu. Ya walaupun efeknya akan pelan-pelan turun sih. Sama kayak ini deh. Lu lihat Ukraina Rusia, itu kan dulu US ikut campur kan. US juga dulu ikut campur, walaupun nggak sampai tembak-tembakan, tapi itu di 2022 market drop dengan signifikan gara-gara urusan itu kan, gara-gara Rusia ya. Tapi setelah makin lama makin kesini, udah menuju tahun ketiga, udah nggak terlalu ngefek, walaupun mereka masih terus konflik ya antara Rusia dan Ukraina begitu. Jadi ya maybe at some point untuk urusan Israel dan Iran ini pun akan terus melemah begitu. Walaupun ya gue harus ingatkan satu ya, yang Iran ini ada bumbu yang sedikit bikin deg-degannya nih ya. Kenapa? Karena salah satu alasannya kenapa Iran ini diserang karena dia itu ada beberapa facility untuk enrichment plutonium nggak salah. Nah itu adalah bahan untuk nuklir. Gitu. Nah itu akan ya serem lah ya kalau lo tahu sejarah 2003 Irak diserang gara-gara apa gitu kan? Ya gara-gara ada potensi disebut dia punya WMD kan ya. Nah, kalau sampai itu dipakai sama US, aduh, ya itu market susah sih kalau kata gue kalau seperti itu ya. Ya, moga-moga enggak sih, moga-moga enggak, moga-moga damai ya karena, aduh, ya market kalau udah dikasih perang-perang begitu, apalagi perangnya sama Amrik gitu ya, ikut-ikutan Amrik masuk gitu ya, aduh, ya cenderung nggak enak lah. At least untuk short term ya, untuk longer term ya ujung-ujung nggak terlalu kerasa karena ya berapa kali lu bisa lihat S&P ada perang nih, perang itu. In the longer term cenderung naik begitu. Tapi for the short termnya sampai medium termnya menyebalkan begitu. Ya. Oke. Beres. Itu kurang lebih untuk makronya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex makanya sekarang sedang ada event trading competition dengan price pool sebesar 1000 USDT dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Jadi untuk trading competition sekali lagi 1000 USD dalam bentuk price pool dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri, ya mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada earn, ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya. Nah, selain itu juga ya di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, "Ah, Bang, gua udah coba trading sendiri nih Bang, tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua." Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga mereka itu ada ini apa namanya, ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Nah, tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000. Nah, itu akan 20%-nya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak inilah, kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu
begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ya ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya, dan seterusnya. Jadi buat yang tertarik silakan bisa menggunakan link reflected di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin retest 1, retest 2 yang jam 7 pagi tadi sudah bangun, ya berarti harusnya udah dapat posisi long ya. Sayangnya gue bukan tipe orang yang bangun jam 7 pagi. Ya jadi ya nggak dapat. Ya nggak apalah, gue limit dulu aja. Gue pasang limit dulu aja. BTC berarti di angka, sebentar, di angka berapa nih? BTC di angka 103.000 lebih 62 USD. Oke, kita pasang dulu limit. Ininya udah sesuai semua. Oke ya. Sip, gue tinggal pasang limit ya. Buat lo yang sudah buka ya sudah berarti sekarang udah kondisinya dalam kondisi profit ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya lu boleh pertimbangkan beberapa tempat ya. Kalau lu mau lebih konservatif, boleh pertimbangkan struktur di sini nih ya. Di angka 103.942 dan kalau lu perhatiin ini pernah juga di retest beberapa kali oleh BTC ya. So, ya sebenarnya oke, cukup bagus untuk menjadi target TP dan kalau secara persentase ini profit ya nggak sampai 1% sih ya, tapi ya makanya lebih konservatif ya. Buat yang lebih agresif, target TP-nya boleh pertimbangkan di MA50 atau boleh juga di struktur 104.987. Tinggal pilih yang mana yang lo prefer ya. Otomatis makin ke atas makin lebih high risk begitu ya. Oke, next kita akan lihat terus cara spot ya. Untuk spotnya di angka 103.000 lebih 62 USD. Lalu next ada di 101.000 lebih 199. Dan ada di 98.879. Ya semoga sih nggak kena sini ya. Ya tapi baik lagi lah kita lihat aja ya. Karena kita bukan yang punya market. So apa namanya ya tinggal we'll see aja lah seperti apa ya. Oke. Langsung aja kita ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini. Nah, sama nih. Kemarin sudah retest pertama. Atau kalau nggak gini deh ya. Nah, kita juga boleh dipertimbangkan untuk buka ETH ya. Karena kemarin kan retest karena juga dari tes pertama ya. So, untuk ETH basically the same ya. Untuk ETH kita bisa lihat di sini ya. Dia itu ada di angka 2.363 retest pertama. Maka apabila terjadi retest kedua kita bisa buka posisi long ya 2.363 ya. Oke, kita bisa limit di situ. Kita udah bener. Oke ya. Sip. Udah, itu kurang lebih untuk setupnya. Nah, untuk posisi longnya ini target TP-nya di mana? Target TP-nya boleh pertimbangkan di MA50 ya. Atau kalau mau lebih konservatif ya bisa di sini nih. Di angka 2.394,89 ya. Oke. Itu kurang lebih untuk setup futuresnya. Untuk posisi spotnya ada di angka 2.363, 2.294 dan di 2.240. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue akan ada wejangan tipis-tipis lah ya. Nah, wejangan tipis-tipisnya ini ya sebenarnya lebih buat ke newbie sih ya. Karena kalau yang untuk udah intermediate, apalagi sama udah ke advance sih udah jarang berpikir seperti ini ya. Nah buat yang newbie mungkin banyak yang berpikir begini, waduh bang, ini ke-reject nih bang. Kalau gini caranya gue mending sekarang cut loss ya. Udah gitu nanti gue beli lagi di bawah kan bang ya. Bener nggak bang? Ya kalau lo tahu di bawahnya di mana bener gitu. Lo tahu Bitcoin bakal purchase kemana ya itu boleh, monggo. Tapi pertanyaan gue satu, lo tahu nggak BTC akan purchase berarti di mana? Enggak kan? Nah ya udah, ya berarti jangan seperti itu ya. Kalau sampai lu ada plan untuk tutup posisi, itu tuh lu harus ada satu patokan tertentu untuk masuk lagi. Karena kalau nggak ada ya ujung-ujungnya lu akan ngikut-ngikut aja. Ada orang bilang 100.000, oh ya udah di 100.000. Nanti pas udah dekat ada yang bilang ngapain beli di sini, ganti dong ke 95.000. Oh 95 ya, ya udah nggak jadi ya 95. Begitu, oh siapa bilang 95, ini akan 80, terus akan seperti itu ya. Dan ujung-ujungnya ada orang yang akhirnya nggak beli-beli karena begitu, karena dengar kiri dengar kanan bakal sampai sini sampai situ, taunya nggak sampai-sampai begitu ya. Ya kayak contoh di sini deh, ini gue masih paling ingat daerah sini karena banyak sekali yang mau teriak-teriak ya, ah ngapain lu suruh orang beli di sini ya, wah buat apa BTC bakal ke 95.000 kok, udah pasti katanya, udah pasti ya. Ujung-ujungnya nggak kan, malah bikin all time high kan. Nah, itu ya.
Jadi lagi-lagi cara terbaik apa DCA. Karena gini, untuk newbies ya, untuk yang intermediate sampai advance mungkin udah sampai telinganya udah bosen dengernya ya. Tapi untuk yang newbies masih banyak yang masih belum sadar begitu. Mereka pikir gini, kalau beli di sini pokoknya ini sangkut, gua akan selamanya rugi kalau gua pernah beli di sini ya. Padahal yang penting itu bukan lu beli di mana, tapi harga rata-rata lu berapa. Begitu ya. Harga rata-rata lu berapa? Misalkan ya, lu pertama kali beli di sini, terus turun, minus nggak? Minus dong ya. Nah, tapi lu beli lagi kedua di sini. Harga rata-rata lu tadinya di sini karena cuma satu posisi kan. Nah, sekarang karena dua posisi, harga rata-rata lu turun. Dia nggak di sini, biasanya mungkin sekitar di tengah lah gitu ya. Nah, dia turun lagi, lu beli lagi. Nah, harga rata-rata turun lagi, ngikut. Gitu. Jadi dengan lu melakukan DCA ya, lu tuh seperti air. Lu tinggal mengikuti market turun, dia ikutan turun harga rata-ratanya. Dia naik, ikutan naik begitu ya. Jadi ya apa ya namanya ya? Jadi nggak stres tapi tiba-tiba profit. Itu yang sering kali orang-orang yang masih newbie mulai DCA gitu ya. Aduh ya dari minus. Tapi terus konsisten DCA, tiba-tiba market naik, dia nggak nyangka segitu udah profit, dia ngeliat loh kok Porto gue udah profit ya. Nah kenapa? Karena banyak orang yang tidak sadar saat dia melakukan DCA harga rata-ratanya turun gitu. Banyak yang ngomong, bang gue perasaan dulu beli lebih di atas dari ini deh bang. Tapi kenapa Porto gue udah hijau? Ya karena harga rata-rata lo turun dengan DCA ke bawah. Enak kan? Ya, enak lah gitu ya. Tapi bang kan lebih enak kalau misalkan tutup semua posisi terus all in lagi di bawah. Iya, kalau lu tahu di mana, kalau lu punya bola magis yang ngasih tahu BTC akan berhenti di mana. Kalau enggak, ya lu bisa ketinggalan atau malah lu all in, dia ternyata nembus, lu panik lagi, lu cut loss lagi. Itu ada loh orang yang sampai habis duit gara-gara gini. Dia ngerasa beli pucuk, udah turun, dia beli lagi all in. Nah udah nih, ini bottom menurut dia ya. Taunya turun lagi, aduh cut loss lagi. Nah ini bottom nih, ini bottom. Beli, turun lagi. Akhirnya apa? Ketemunya bukannya bottom tapi ketemu bikini bottom, ya, ketemu si Patrick, ketemu SpongeBob, Squidward gitu ya. Nah, udah kayak begitu. Nah, itu seremnya. Saat lu punya pemikiran, udah deh, tutup dulu sekarang, nanti biar gua ada modal, ke bawah lagi all in lagi. Ah, udah. Gak bisa kayak gitu. Ya, udah DCA aja. Karena dengan lu DCA, dia secara otomatis dengan resiko yang terukur akan nurunin juga harga rata-rata lu. Dan itu yang penting sekali lagi, harga rata-rata lu gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan selam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.